Oke, kita masuk ke konsep yang namanya antiturunan. Nah, antiturunan itu merupakan proses yang kebalikan dari turunan. Gitu ya. Jadi diberikan fungsi, dicari asal-usulnya, dia turunan dari apa itu. Nah, namanya ada yang menamakan antiturunan atau antiderivatif, bukan antidiferensial ya, antiderivatif. Turunan itu terjemahan dari derivatif. Diferensial itu beda, agak beda dikit. dy-nya atau dx aja. Atau lebih umum dikenal sebagai integral tak tentu. Karena kita belajarnya nanti ada integral tak tentu, yang sekarang nih antiturunan. Nanti setelah UTS ada integral tentu yang pakai batas. Semester 2 yang ngambil matematik 2A akan ketemu lagi integral tak wajar. Jadi semester 2 untuk yang udah gila-gila. Nah, integral tak wajar. Oke, ini dulu antiturunan dulu. Nah, diberikan fungsi f kecil, kita akan mencari fungsi f besar sehingga turunan dari f besar itu sama dengan f kecil. Jadi f kecilnya diberikan, dicari asal-usulnya dia turunan dari apa itu ya. Oke, ini saya lewat aja, nanti baca sendiri aja, karena nanti ketemu juga di soal yang kayak ginian. Nah, notasinya kalau untuk antiturunan, kalau untuk turunan kita notasinya pakai ini dulu ya, gitu. Kalau antiturunan dia pakai huruf A, AF, antiturunan, atau ini jarang dipakai, lebih sering pakai simbol ini, integral fx dx tanpa batas ya. Kalau pakai batas itu lain lagi nanti, konsepnya sangat lain. Nah, integral dari fx dx ini adalah fungsi f besar yang memenuhi kalau diturunkan si f besarnya jadi f yang ada di dalam integral ini. Contoh, fungsi ini f, g, dan h, masing-masing 3 fungsi ini semuanya merupakan antiturunan dari 2x. Kalau mau mengecek gimana? Ya ini turunkan. Betul nggak jadi 2x? Betul. Ini jadi 2x. Ini jadi 2x. Jadi semuanya ini antiturunan dari 2x. Nah, jadi hasilnya bisa macam-macam. Sebenarnya hanya beda dengan konstanta belakangnya. Nah, secara umum antiturunan dari ini adalah sama dengan x kuadrat tambah c. C-nya bilangan real bisa berapa aja. Ya, bisa berapa aja tentunya asal bisa dihitung ya oleh fungsi ini. Kalau akar C ya tentunya C-nya nggak boleh negatif. Nah, ini disebut antiturunan umum. Selanjutnya ke bawah kalau dibilang antiturunan ya harus antiturunan umum, ada C-nya. Jadi kalau kalian di ujian lupa nulis C-nya yang udah saya merahin di diktat juga. Kalau lupa nulis C-nya dipotong 70%. Jadi nyari antiturunannya susah. Udah bener, kurang tambah C. Kurangi 70%. Supaya ingat. Dan nggak berlaku bolak-balik. Artinya kalau nulis C aja, saya mah nulis C aja udah 70% gitu. Enggak ya. Nulis C aja ya 0. Oke, jadi antiturunan yang ada C-nya itu antiturunan umum maksudnya. Dan antiturunan itu kalau F dan G masing-masing antiturunan dari F. Kayak tadi di atas nih. F, G, bahkan H juga antiturunan dari ini 2X. Nah, sebenarnya mereka itu tunggal sama aja, hanya yang telat. Oke? Meskipun beda, ada beberapa macam, sebenarnya ini disebut tunggal.
hanya berbedanya dengan konstanta aja. Ini dan ini bedanya 1, yang ini dengan ini bedanya min 5 itu ya. Yang ini dengan ini bedanya berapa? Min 6 gitu. Jadi sebenarnya kalau ada 2 anti turunan, dia sama aja, hanya berbeda sebesar konstanta. Jadi dikatakan tunggal. Tunggal dalam arti ya bedanya hanya sebesar konstanta aja. Nah, rumus-rumusnya ini yang ke-1 dari rumus turunan. Nah, kalau sekarang kita balikan integral x pangkat r, hasilnya ini. R-nya konstanta ya. R-nya konstanta, X-nya yang variabel. Kalau mau mengecek apakah benar ini, ya yang ruas kanan aja diturunkan. Ini kalau kita turunkan, akan ketemu X pangkat R. R plus 1-nya dicoret, ini pangkatnya turun 1, tinggal X pangkat R. Ya. Yang kedua, saya lewat dulu, nanti aja di rumus substitusi. Integral dari cos, jadi yang turunannya cos adalah sin. Integral sin, jadi kita mencari yang turunannya jadi sin, yaitu min cos. Ya, ngebalik aja. Kalau integral konstanta kali fungsi, konstantanya boleh keluar, yang diintegralkan fungsinya. Tambah bisa dipecah masing-masing, kurang bisa dipecahkan masing-masing. Nah, rumusnya cuma itu ya, sedikit, baru sedikit, nanti nambah. Sudah, lewat contoh aja. Saya akan bahas contohnya banyak sekali ini, hampir semua demi kelas FTSL. Kelas FTI juga sama. Oke, kita bahas soal-soal ini. Sekalian memperkenalkan metode substitusi yang mungkin udah dikenal di SMA juga. Oke, yang ke-1 dulu. Yang A. Integral 4 per X pangkat 5 min 3 per X pangkat 4 dx. Nah, tadi rumusnya cuma ada X pangkat R di sini. Jadi saya tulis, R-nya boleh negatif ya. Tapi R-nya nggak boleh min 1. Kalau min 1 itu nanti khusus fungsinya ya. Dekat akhir semester baru dibahas. Yang baru direkam. Punyanya kita rumus ini. Jadi yang barusan, ini yang barusan saya bikin, ini integral pengurangan saya bikin masing-masing. Ininya pengen saya taruh di atas supaya mirip dengan rumus yang ada. Dikeataskan jadi min ya. 3x pangkat min 4 naik ke atas. Nah, baru kita terapkan tadi rumusnya. Rumusnya adalah konstanta keluar, yang ini diintegralkan, pangkatnya naik 1. Naik 1 jadi min 4, dibagi min 4. Yang ini 3-nya keluar, X pangkat min 4 ditambah 1, jadi tinggal min 3, bagi min 3. Ya. Min 3. Tambah, jangan lupa ini, kalau lupa hilang 70% nilai. Udah, ini sederhanakan aja, 4 coret, tinggal minus. Saya kebawahkan lagi ini supaya pangkatnya enggak minus gitu. Tapi ditulis kayak di atas juga udah betul. Min jadi plus. Ya. Oke, gini juga udah betul. Nomor yang B. Jangan ngobrol. Kuping saya itu setajam pisau. Kedengeran. Min 8 per X pangkat 5 dx. Diapakan nih? Ya diintegralkan, tapi kan nggak bisa langsung. Kita punya rumusnya yang X pangkat R tadi. Dipecah. Kayak gelas aja. Dipecah gimana?
Terus setelah dipecah gini, 4x pangkat 6 per x pangkat 5 gitu. Nggak bisa langsung kan, punyanya x pangkat r aja. Kan punyanya rumusnya x pangkat r nih. Ini mah x pangkat, yang ini mah x pangkat sekian dibagi x pangkat sekian. Dibagi dulu ya. Jadi saya langsung di sini. Dibagi tinggal x. Dipecah juga satu-satu ya. X pangkat 5 bagi x pangkat 5 habis. Dx. Min 8 x pangkat berapa? Min 5 ya. Ini kayak yang nomor A tadi, tinggal 4x pangkat 2 per 2. 3 dx jadi x saja ya. Ini naik 1 pangkatnya jadi min 4 per min 4. Tambah C, jangan lupa. Udah betul, tapi saya mau sederhanakan aja. 2x kuadrat tambah 3x min 8 dibagi 4 jadi plus 2 dibagi x pangkat 4. Ya. Siapa yang udah paham? Yang belum paham diguyur. Siapa yang udah paham? Jadi ngacung ya tadinya enggak. Oke. Kalau ayo, C, yang C. Nah, gimana ini? Apa ini mau dihitung sama kita? Bisa nih. 7 kali dikalikan. 5x pangkat 3 min 18 kali 5x pangkat 3 min 18 dikalikan. Kalikan lagi sampai 7 kali. Panjang gitu ya. Jadi polinom. Ya capek ngaliinnya aja, sebenarnya gampang. Tapi daripada gitu ada teknik yang namanya substitusi gitu ya. Coba caranya kita gini. Substitusi U sama dengan sesuatu. Nah, yang dimisalkan ini nanti kalau kita hitung turunannya harus ada di bagian sini, salah satu bagian ini. Jadi, kalau saya ambil ini, 5x pangkat 3 min 18, saya hitung du dx ya. 15x kuadrat ya. Punya nih. Punya pas. Kalau gitu bisa substitusi. Dan ini yang terakhir biasanya ditulisnya kalau di integral dipisah ininya du 15x kuadrat dx. Sehingga ini nanti diganti jadi du. Yang ininya dalam u. Gitu ya. Sehingga ini pakai sama dengan panjang. Kalau di ujian nggak boleh sama dengan panjang gini. Atau ginilah disingkat ini K sama dengan ini. Jadi K sama dengan yang dalam kurungnya tadi U. Kalau udah U nggak boleh gini ya. Campur aduk U dan X. Ini pokoknya sama yang ngoreksi pasti dipotong. Meskipun di bawahnya betul 15x kuadratnya diganti du. Udah langsung aja ganti. Kalau udah dalam U, ya semua ini dalam U, harus dalam U. 15x kuadrat dx-nya du. Nah ini kita pakai rumus yang udah dikenal tadi, menjadi naik 1 dibagi 8. Sama dengan kembalikan ke X, karena asalnya dalam X, ya hasil akhirnya dalam X lah gitu ya. Jadi 5x pangkat 3 min 18 pangkat 8 dibagi 8 tambah C. Oke, kalau ragu-ragu tanya ya. Ada yang meragukan tanya. Lanjut.
Nah, ini sama ya. Kalau nggak bisa langsung ya disubstitusi, cari-cari. Saya aja bikin latihan segini banyaknya. Kalau kalian latihannya lebih sedikit, mengharapkan bisa ya susah itu ya. Substitusinya apa ini? Hah? Substitusi U sama dengan ngikuti ini aja. Kadang-kadang ini kita coba-coba dulu. Kalau nanti nggak pas. Oh, substitusinya harus yang lain gitu ya. Cari DU-nya apa? DU DT, DU DT-nya nanti di belakang. 4T DT itu ya. Kita punya nggak 4T DT? Nggak punya, tapi bilangan nggak penting. Yang penting ini T DT-nya. T DT ini kita rumuskan aja di sini. DU dibagi 4 itu sama dengan T DT itu ya. Nah, ini kan kita punya nih. T DT itu adalah ini. Jangan gitu ya. Yang tengahnya kan nggak ikutan. T DT. Itu T DT. Jadi nanti ke bawahnya langsung. Saya kasih nama dulu ini. K itu ya. Jadi si K ini atau integralnya ditulis ulang. 3 tetap T DT jadi DU per 4. Saya tulis seperempatnya di depan, DU-nya di belakang. Karena biasanya di integral D-nya itu di belakang. 3 akar ini jadi U yang dalamnya. Jadi U pangkat sepertiga DU. Nah, ini udah pakai rumus yang biasa, 3 per 4. Ini naik 1 pangkatnya jadi 1 sepertiga 4 per 3 dibagi 4 per 3 tambah C. Kembalikan ke X. 3 per 4 dibagi 4 per 3 jadi 9 per 16. U-nya kembalikan menjadi 2T kuadrat min 1 pangkat 4 per 3. Pangkat 4 per 3 itu apa? 2T kuadrat min 1 pangkat 4 ini pangkat 3 gitu ya akarnya tambah C. Lanjut. Nah, misalkan U-nya apa? Sin X. Cos X boleh? Boleh aja, tapi berhasil enggak gitu ya? Coba dulu ini. Maka DU-nya apa? Min sin X dx. Sehingga integral ini saya tulis ulang menjadi sin pangkat 9X cos X. Ambil sinnya 1. Ini pangkat 9. Sin X dx. Kenapa pisahkan supaya jadi ini? Sama dengan sin pangkat 9, nggak tahu. Sin pangkat 9 aja. Cos X jadi U. Sin X dx jadi min DU. Min DU. Nggak boleh ini campur aduk ini. Ada X, ada U. Nggak boleh ya. Karena dua-duanya variabel dan saling terkait bahkan. Ya nggak boleh. Gimana? Ya salah memisalkannya. Salah gitu ya. Jadi ulangi pakai warna hijau. Misal U-nya tadi apa? Sin X. Sin X. Kamu yang mau nilai B nggak usah ujian ya? A aja enak aja, nggak usah ujian. Hah? Mau nggak usah ujian B? Hah? Nanti daripada dapat D. Hah? Nggak bakal katanya. Jadi DU-nya sama dengan cos X dx. Nah, ini kita punya enak. Itu DU. Ini artinya sin X pangkat 10 ya.
Jadi kita punya, kalau ini dinamakan si hijau ini si K gitu ya, supaya nggak nulis panjang lagi, tinggal K itu. Boleh di ujian gini nulis K. Tapi yang nggak boleh di ujian tiba-tiba di sini integral U pangkat 10 cos X dx du. Ini dari mana hubungannya dengan ini? Padahal maksudnya dari sini ya ke sini kan? Tulis dulu makanya. Ini K, jadi K. Ya? Coba-coba supaya ngepas. Yang sisanya supaya ngepas. Ini. Tadi saya pakai ini, gagal gitu. Kalau nanti udah agak rumit substitusinya, kita coba, nggak ngepas gitu. Ya ganti. Gitu. Substitusinya bisa benar, bisa salah. Sama dengan U pangkat naik 1 dibagi 11. Kembalikan ke substitusinya, U-nya sin X. Sin pangkat 11 dibagi 11 tambah C. Oke, begitu? Kalau lihat mah paham. Kalau ditutup nggak paham gitu ya. Berarti itu belum paham. Sama dengan nonton bioskop. Oh, dialognya keikutin. Kalau ditanya tadi 5 menit lalu teh yang mana ya? Lupa gitu. Nah, kalau masih lupa gitu belum paham dengan benar-benar paham gitu. Oke. Kok sepi kayak di kuburan aja? Oh ya bagus. Sepi kuburan. Yang F. Ingat, kalau kita punya pertaksamaan ada mutlaknya diapakan? Diusahakan dibukakan ya. Nggak harus kuadrat. Kalau X min 1 kecil dari 5 kan bisa di antara min 5 mutlaknya hilang. Nah dibuka. Kalau kita ngitung turunan ada mutlak atau limit, buka mutlaknya dulu fungsinya. Ini juga buka dulu fungsi ininya yang diintegralkannya. Jadi kita tahu bahwa mutlak X, habis mutlak X sama dengan min X sama X ya. Kecil 0, X besar 0. 0-nya mau ikut bawah atau atas sama aja. Nah, pecah 2. Ya tentu saja saya juga pecah 2 ini. Kalau daerah X yang kecil 0 menjadi min X itu kan. Untuk X kecil 0 menjadi X kalau X-nya besar 0. Jadi ada 2. Sebenarnya 1. Tergantung daerahnya. Udah kan ini gampang. Jadi apa? Min X diintegralkan jadi setengah X kuadrat ya. Tambah C. Yang ini setengah X kuadrat tambah C. Untuk X yang kecil 0. Ini untuk X besar 0. Selesai. Cuma begitu saja. Bisa disatukan lagi enggak ya? Coba saya ubah. Yang terakhir saya ubah jadi gini. Setengah X kali min X tambah C. Setengah X juga yang ini kali X. Nggak harus ya. Sebenarnya tadi juga udah selesai. Nah ini kita lihat. Min X, X kecil 0, X besar 0 ini sama. Min X kecil 0, X besar 0. Berarti yang ini bisa jadi mutlak. Betul? Disatukan ini bisa jadi mutlak. Yang ini sama-sama setengah X. Jadi setengah X kali mutlak X tambah C. Untuk semua X. Nggak harus. Daripada pusing-pusing yang ini. Hapus aja daripada pusingnya.
Push. Nanti pusing. Dah, itu aja lah. Itu juga udah bener. Udah nilai 100. Lanjut lagi. Ini saya bahas salah satu aja ya. Sama aja. Sekalian mengingatkan rumus penting yang suka dipakai. Kalau kalian amati di depan yang fungsi trigonometri, rumus-rumus identitasnya kan ada berapa? Ada 8 atau berapa? Sebagian saya warnai biru. Itu yang sering keluar. Boleh langsung dipakai. Nah, integral ini kita pakai rumus ini. Rumusnya tulis supaya nggak lupa pakai warna putih ya. Nggak kelihatan warna putih. Warna coklat aja biar enak. Sin kuadrat X itu dipecah jadi setengah apa? Cos kuadrat X juga ada pecahannya setengah apa? Lupa. Yang cos ganda. Apa ininya? Si gembira lupa. Jadi apa yang atas? Si gembira aja lupa. Kira-kira. Atau yang bawah dulu. Ingatnya apa ya? Siapa yang ingat? Apa? Nih, isinya apa nih yang kosongnya? Apa? Apa? Yang bawah jadi apa? Setengah dari apa? Yang atas yang bawah? Yang atas apa? Setengah kali kaliin. Setengah kali 1 dikurangi cos 2x gitu kan? Pengen udah dikaliin jadi apa? Ini jangan dilupakan rumus sakti ini. Ya. Kalau nurunin lagi sendiri lama. Cos kuadrat itu setengah tambah setengah cos 2x. Sin kuadrat setengah min setengah cos 2x. Dua-duanya cos 2x. Nah, integral sin kuadrat itu kita kerjakan menjadi integral setengah min setengah cos 2x. Gitu? Integralnya satu persatu aja ya. Setengah dx min integral setengah cos 2x dx. Kalau bisa langsung ini boleh, kalau enggak pakai substitusi lagi. Yang ini ya. Yang itu mah, yang kiri mah tinggal setengah x aja. Oh ya, sama dengannya mana? Ini enggak usah, ini udah sama dengannya lah. Lurus. Ini kita substitusi U sama dengan 2x. Kalau gagal, nanti kita mundur lagi. Coba dulu. DU sama dengan 2dx. Atau DU per 2 sama dengan dx. Kita punya ini. Dx diganti DU per 2. Cos 2x-nya diganti cos U. Yang depan udah selesai setengah x. Yang ini integral setengah. Kemudian dx-nya setengah du. Setengahnya saya taruh di depan. Du-nya di belakang. Cos U. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kan di atas dibilang sama saya nggak boleh campur aduk U dan X. Ini nggak campur aduk karena sendiri-sendiri. Yang ini dalam X biar aja. Yang ini dalam U biar aja. Yang penting dalam satu integral nggak boleh campuran, ada U-nya, ada X-nya. Itu nggak boleh.
setengah X, ini min 1/4 cos U adalah sin U ya. Tambah C. Kembalikan ke X semua. Sin 2X U-nya tadi. Nah, begitu. Ingat ya rumus ini jangan lupa. Nanti setelah UTS saya tanya lagi, kalau lupa diguyur. Kasih catatan dulu di sini. Bila lupa, bersedia diguyur. 1/4 botol. Kesepakatan bersama. Iya. Nanti saya buka lagi kalau lupa. Ditanya lupa, kita lihat. Supaya ingat, ini. Kok nggak mau kamu teh? Kenapa nggak mau ya? Tuh, putus. Ada setannya. Putus lagi. Supaya ingat, kasih warna merah. Jangan tulisan dokter, harus jelas. Guyur. Baik, lupa. Oke, lanjut lagi. Sekarang pindah pasal tapi masih mirip-mirip. Belum ini yang kedua. Contoh 2 saya bahas satu aja. Mau yang mana? Sama aja soalnya. Mau yang A, B, atau C? Nggak mau milih? Yang C aja. Lakukan proses anti turunan 2 kali untuk mendapatkan fungsi asalnya. Fungsi F-nya maksudnya ya. Fungsi asalnya itu. Yang C. Turunan 2 sama dengan 2/3 akar X tambah 1. Nah, kita integralkan 1 kali untuk mendapatkan turunan 1. Jadi F aksen, ini tadi F double, integral dari 2/3 akar X tambah 1 dx, gitu ya. Kita substitusi apa? U sama dengan X tambah 1. Du sama dengan turunkan dx aja ya. Du dx 1 atau du sama dx. Jadi ini 2/3-nya saya tulis pangkat 1/3. dx-nya du. Sama dengan 2 kali naik 1 pangkatnya jadi 4/3 dibagi 4/3 ditambah C sama dengan berapa? Masa 3/2? Biar aja 4/3 ya. Karena nanti mau diintegralkan sekali lagi. Apa ini? 3/2. Apa sih tadi? X plus 1 pangkat 4/3 tambah C. Integralkan sekali lagi untuk dapatkan F-nya. F adalah integral dari 3/2 X plus 1 pangkat 4/3 tambah C, ya biarin tambah C ya. Cx. Substitusi lagi. Padahal tadi nggak usah dikembalikan ke X dulu ya. Udah dalam U aja. Ini yang diintegralkan di sini. Tapi ya udahlah, udah tanggung nulis. Sekarang jangan U lagi, yang lain lah. Apa? P perempuan. Tuh ya. DP sama dengan DX. Betul kan perempuan? Dewi Persik kan DP. Si DP. Kerekam nanti dituntut.
F sama dengan 3/2 P pangkat 4/3 tambah C gitu ya. DX-nya sama dengan DP kan? Sama dengan 3/2 P pangkatnya naik lagi 1 jadi 7/3 dibaginya juga 7/3. CP ya. Ditambah D gitu kan? C ini konstanta, integral DP ya P. Tambah konstanta lagi. Jadi kalau mengintegralkan 2 kali, muncul konstantanya ada 2. Kembalikan ke X semua. 7/3 kali 3/7 kali apa itu pokoknya berapa tuh? 9/14. Oh, pangkat 7. 3 akar ya. Ini yang bentuk standarnya. CP berapa C? X plus 1 ditambah D. Selesai. Begitu aja, cumaan. Lanjut ya, kita pindah pasal. Nah, selanjutnya saya akan membahas pasal terakhir, yaitu yang namanya persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial namanya persamaan. Jadi nanti bentuknya sesuatu sama dengan sesuatu gitu ya. Persamaan. Persamaan diferensial disingkat PD, selanjutnya disingkat PD itu adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Turunan keberapa? Bisa turunan 1, bisa turunan 2, bisa turunan 3 gitu ya. Oke. Nah, contoh. Ini persamaan diferensial semua. Persamaan yang melibatkan turunan fungsi. Gitu ya, ada turunannya. Kemudian ada pengertian orde. Orde persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul di persamaan tersebut. Ya. Jadi ini orde 1. Ini orde 2. Ini orde 1. Ini orde 3. Jadi bukan dilihat pangkatnya. Walaupun mungkin di sini ada pangkat 9, ordenya mah tetap 3. Hanya turunan tertinggi yang terlibat gitu ya. Itu orde. Nah, tujuan kita adalah mencari fungsi Y-nya. Mencari fungsi Y supaya memenuhi ini. Persamaan itu. Sialnya ini nih, agak sial. Tidak ada metode umum mencari solusi PD. Padahal nanti kalau udah kalian tingkat 2, yang sipil pasti tingkat 2, tingkat 3 ketemu persamaan diferensial, mau nggak mau. Bahkan sipil itu nanti meskipun metode umum tidak ada, beberapa persamaan diferensial yang khusus tuh solusinya gampang. Itu yang akan kita kuliahkan. Ya. Gampang relatif ya. Relatif. Nah, kita sekarang akan belajar metode yang namanya metode pemisahan variabel. Ini metode yang paling gampang di persamaan diferensial. Ya. Coba kita lihat ke contoh berikut. Nah, sesuai namanya, metode pemisahan variabel, berarti variabelnya dipisahkan. Yang ada Y gabungkan dengan DY, yang ada X dengan DX, pisah. Gitu ya. Jadi kita lakukan seperti ini. Yang ada Y dengan DY. Yang ada X dengan DX. Nggak selalu bisa ya. Nggak selalu bisa. Nggak selalu bisa, saya contohkan dulu. Ini ada di belakang. Mana? Ini. Gimana mau memisahkan X dan Y dari sini? Nggak bisa. Ini ya. Nggak bisa pakai pemisahan variabel. Yang ini bisa. Setelah dipisahkan, ini X aja,
ini Y aja, integralkan. Selanjutnya kayak tadi, kayak anti turunannya. Integral biasa ini. Y kuadrat naik 1 dibagi 3. 2X, X jadi X kuadrat bagi 2. Ada 2 habisnya. X pangkat 6 jadi ini. Jangan lupa, nah karena ada integral di kiri dan di kanan, C-nya cukup ditulis sekali aja. Mau di kanan aja atau di kiri aja. Mau ditulis di dua-duanya juga boleh. Nah, biasanya yang kanan aja tambah C. Oke? Dari sini, saya kan mau mencari Y-nya. Tujuannya persamaan diferensial tuh mencari Y-nya ini. Jadi dari sini, saya 3-nya kalikan ke belakang. Jadi 3C kan? Ini 3C. Kemudian diakarkan pangkat 3. Ketemulah ini. Itu ya? Paham? Kalau C ditaruh di kiri dan di sebelah sama nih. Hah? Kalau C ditaruh di ruas kiri. Mau di ruas kiri juga boleh. Tapi jadi ini. Kayak gini nih. Saya tulis lagi ini ya. Masukin sini ya. Itu. Mau gini juga boleh. 1/3 Y pangkat 3 ditambah A. Konstantannya saya pakai A. X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah B. A dan B-nya konstanta. Nanti saya bisa tulis gini. X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah B kurangi A. Nah ini konstanta dengan konstanta sebut aja C. Jadi cukup di salah satu ruas aja. Oke? Selanjutnya nggak usah diingat-ingat, itu cukup di salah satu ruas. Oke? Kalikan 3, diakarkan, ketemu ini. Udah, ini ketemu Y-nya. Tapi di soal ini ada tambahan, ada syarat. Waktu X-nya 0, Y-nya bernilai 1. Ini gunanya untuk menghilangkan C-nya. Jadi waktu Y-nya 0, C-nya 1, masukkan Y-nya, Y-nya 1, masukkan X-nya 0 ke sini. Ketemu C-nya. Maka saya tulis ulang ini, C-nya dimasukkan jadi ini. Mana yang solusi? Ini solusi, ini juga solusi. Nanti lihat halaman berikutnya ya. Nah, solusi di mana masih memuat C, ini dinamakan solusi umum. Nanti ada di halaman berikutnya. Nggak usah disalin. Solusi umum adalah solusi yang masih ada konstantanya. Kalau dikasih syarat kayak ini, maka C-nya udah dihilangkan. Ini namanya solusi khusus. Nah, itu ditulis di sini. Solusi umum, solusi khusus. Kenapa namanya solusi umum? Karena yang ini fungsinya kan banyak. C-nya bisa 0, bisa 1, bisa setengah, bisa min 2,5. Jadi kalau dilihat ini kurvanya, grafiknya banyak ya. Tergantung nilai C-nya. Nah, itu solusi umum. Yang ini hanya salah satu dari solusi umum yang melalui titik ini. Kalau X 0, Y-nya 1. Jadi harus solusi yang melalui titik 0,1. Itu namanya solusi khusus. Solusi umum banyak. Solusi khusus yang melalui titik tertentu atau yang memenuhi syarat tertentu. Jadi kalau C-nya udah dihilangkan, namanya solusi khusus. Nah, saya lanjut. Jadi tadi solusi umum adalah yang masih memuat konstanta. Solusi khusus, solusi yang konstantanya udah dihilangkan. Ya.
Lanjut. Nah, ini kita bahas ya. Atau nggak usah? Hah? Nggak akan keluar? Dari awal dan turun. Oh iya. Bahas ya. Oke. Gini ceritanya, kita baca pelan-pelan. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermassa M, konstanta ya, massa benda, kalau nggak dipotong-potong ya segitu aja M, massa bendanya. Berjarak S dari pusat bumi, nggak tahu gimana ngukurnya, pokoknya kalau berjarak S dari pusat bumi, maka menurut orang fisika, hasil empirik, ya empirik itu percobaan berkali-kali, bukan dibuktikan, rumusnya nggak dibuktikan. Hasil percobaan, karena fisika tuh banyak rumus empiriknya. Maka gaya yang bekerja pada benda tersebut, gaya tarik, itu sebesar ini. Jadi kalau ini masanya bendanya dianggap titik, berjarak sejauh S dari pusat bumi, ini bekerja gaya sebesar massa benda kali G. G ini adalah besarnya gaya tarik bumi di permukaan bumi. Jadi konstanta juga. Kalau dia di atas permukaan bumi ya, gaya tariknya lebih kecil dibanding di permukaan bumi. Ini konstanta, R jari-jari bumi. Konstanta, S itu jarak benda ke pusat bumi. Itu variabel, tergantung jaraknya ke pusat bumi. Makin tinggi, makin jauh dari bumi, makin kecil gaya tariknya karena dibagi ini. Nah, gitu ya. Jadi ingat-ingat ini konstanta, kalau ini tergantung posisi bendanya. Nah, sekarang kalau bendanya ada di permukaan bumi, ini permukaan bumi, anggap saja berapa kecepatan awal yang harus diberikan kalau dia digerakkan ke atas, berapa kecepatan awalnya supaya nggak balik lagi ke bumi. Tapi nggak sampai surga juga ya. Pokoknya nggak balik aja kayak satelit gitu kan, satelit ya udah melayang aja di sana. Tapi nggak jatuh lagi ke bumi. Secara teoritik. Kenyataannya satelit kadang-kadang ada yang jatuh gitu kan ya. Berarti kecepatannya harus besar sekali ya. Kalau kecepatannya 5 meter per detik maka kayak gini, oh balik lagi dia. Oh. Ini baru segini, coba kalau pakai itu roketnya kayak si Elon Musk itu. Elon Musk meledak lagi, dia kan roketnya meledak. Kita mau ngitung berapa kecepatan awalnya supaya lepas dari gravitasi bumi. Oke, kita hitung. Kita akan menggunakan ini hasil empirik gaya tarik. Jadi benda kalau jaraknya dari pusat bumi sejauh S, gaya yang dialami benda, gaya tariknya sebesar ini. Min itu karena menuju pusat bumi ya. Di lain pihak saya punya hukum Newton 2. Gaya sama massa kali percepatan. Saya akan pakai hukum Newton 2 dulu. Gaya, massa kali percepatan. Saya akan hubungkan dengan S ini. Karena yang di sini gaya ini. Sedangkan hukum Newton ini. Dua-duanya sama, benda yang sama. Kalau sejauh S, gayanya segini. Nah, kalau pakai hukum Newton ini. Jadi, A ini adalah turunan dari kecepatan. Biasa ya? Kan percepatan benda sama dengan turunan dari kecepatan. Ini divariasi menjadi dV/ds kali ds dt. Kenapa diginikan? Supaya nanti hubungannya muncul dengan S ini. Gitu ya. M dV/ds, ds dt adalah perubahan jarak terhadap waktu jadi kecepatan. Nah, samakan. Ini menurut hukum Newton, gaya tarik buminya sebesar ini kalau dia sejauh S. Hasil empirik fisika gayanya sebesar ini
samakan. Hukum Newton dengan hasil empirik. Setelah disamakan, M-nya dicoret. M coret. Tinggal ini. Jangan pusing, ini G konstanta, R konstanta, S ini nggak konstanta, tergantung posisi benda. V bukan konstanta, juga tergantung ya. Nah, integralkan kedua ruas, konstantanya saya keluarkan dari integral. Ini tadi konstanta, ini konstanta, keluar, jadi S aja yang diintegralkannya. V integralnya V kuadrat per 2. S pangkat min 2 integralnya apa? Naik 1. S pangkat min 1 dibagi min 1. Tapi ini ada min. Jadi plus ya. Tambah C. Nah, saya sekarang mau mencari berapa kecepatan awalnya, kalau ini di permukaan bumi, berapa kecepatan awalnya supaya lepas dari gravitasi. Untuk itu, saya lihat dulu kondisi awalnya. Waktu T0, kecepatan awalnya V0, yaitu saat S-nya berapa? Udah ditulis, saat di permukaan bumi. Di permukaan bumi berarti S-nya sama dengan R. Karena R tadi adalah jari-jari bumi. Saat S-nya sama dengan R, kecepatannya sama V0. Dicari V0-nya berapa? Belum dapat. Nah, masukkan ini ke sini. Waktu S-nya sama dengan R, ini S-nya sama dengan R, V-nya sama dengan V0. Diperolehlah C-nya nanti ini kalau dihitung. Bener nggak? Hah? Hitung dalam hati aja ya. Wah, nggak bisa nulis lagi, ininya hilang. Oh, ada ini jatuh. Nah, pentulannya jatuh. Kalau istilah kerennya NIBS-nya ya. N-I-B-S, NIB. Nah, ceplokin. Hidup lagi nggak nih? Hidup. Nah. Oke. C-nya dapat. Saya masukkan C-nya ke sini. Kemudian 2-nya dikebelakangkan, jadi ini yang dalam akar, ini kali 2. Ini kali 2 jadi V0 kuadrat aja, ini kali 2 jadi 2GR ya. Setelah ini dikalikan 2, diakarkan, V-nya akar dari ini. Nah, supaya lepas dari gravitasi bumi, berarti V-nya harus positif terus, betul? Kalau V-nya udah negatif, ya balik lagi gitu kan. Kayak tadi ini dilempar. Lempar lagi jangan. Lempar lagi tuh. Balik lagi. Ya. Nggak pernah dipakai, tuh mati lampunya. Nyala lagi. Gitu ya. Agar lepas dari gravitasi bumi, V-nya selalu harus positif. Terus positif. Kita lihat. Ini G konstanta. R konstanta. S tergantung posisinya dari pusat bumi. Tapi yang ini selalu positif, betul? Nah, ini positif, biarin. Saya sekarang menginginkan yang di dalam akar selalu positif. Jadi, yang ini akan saya buat positif. Bisa gitu? Kita lihat. Ini konstanta G ya. G itu gravitasi di permukaan bumi. R jari-jari bumi konstanta. V0 tergantung si pendorongnya kan, roketnya kan. V0 bisa diatur. Ini contoh lagi ya. Bisa cepat, bisa pelan loh. V0-nya kecil aja. Jadi dia nggak balik lagi. Kalau V0-nya kenceng nih, nggak balik lagi dia. Karena pecah itu ya. Ini kita atur-atur. Supaya ini positif, saya pilih ini nggak boleh negatif. Ya. Kalau ini nggak negatif,
ini kan tadi pasti positif. Kalau ini nggak negatif, maka V-nya nggak pernah negatif. Betul? Jadi dipilihlah supaya V0 kuadrat lebih besar dari 2GR. Atau V0 lebih besar dari akar 2GR. Kalau diambil kecepatan awalnya ini, maka ini selalu positif. Artinya, apa? Bendanya nggak balik lagi. Kenyataannya, membuat kecepatan awal sebesar ini tuh terlalu susah. Ini angkanya gede sekali. Jari-jari bumi itu besar sekali. Sampai saat ini belum bisa membuat roket pendorongnya. Roket tuh, kalau ini ada satelit kan mau dibawa ke luar angkasa, didorong sama roket. Nah, roketnya pendorongnya itu belum bisa bikin sebesar ini kecepatannya. Maka dibuat roketnya bertingkat. Ada beberapa roketnya. Baru ini satelitnya yang mau ditempatkan di ruang angkasa. Jadi roket satu dibakar, begitu bakar cepat sekali. Nanti suatu saat habis bahan bakarnya, roket kedua yang terbakar. Kemudian roket ketiga bertingkat gitu. Karena nggak bisa pakai satu roket, belum langsung itu. Bisa-bisa gedungnya juga meledak gitu, terlalu cepat awalnya. Kan prinsipnya meledakkan bahan bakar tuh. Oke, tapi kecepatan awalnya kalau mau pakai satu roket, ya kasih sebesar ini. Ini konstanta semua. Maka akan lepas ke luar angkasa. Udah, nggak keluar di ujian. Ini aja yang keluar. Kita bahas satu-satu. Cilukba aja. Nggak mau. Cilukba. Gampang ini, gampang. Tunjukkan fungsi ini merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Kalau diminta menunjukkan, jangan dicari solusinya. Udah dikasih nih. Tinggal nunjuk aja. Tapi nggak gitu nunjuknya. Oh gitu, waduh bengkok, nggak jelas kemana nunjuknya. Kalau mau menunjukkan solusi, artinya fungsi ini kita buktikan, kita perlihatkan kalau disubstitusi ke ruas kiri dan ke ruas kanan, hasilnya sama. Ya, ini ruas kanannya 0, nggak usah disubstitusi lagi. Jadi ini substitusikan aja ke ruas kiri. Saya jadi hitung dy dx ya. Itu yang tadi. Tidak diminta mencari solusinya. Tapi menunjukkan dia betul solusi. Nah, artinya kalau solusi memenuhi persamaan ini. Hitung ruas kirinya. Y ini. dy dx hitung. Ini. Kemudian kita hitung. dy dx tambah x per y. Betul nggak jadi 0 gitu ya. Jangan ditulis 0 dulu. Ini jangan ditulis gini. Mana tintanya? Kalau gini mah udah terbukti ya tuh kan. Jadi kita nggak itu. Kita hitung dulu. Masukkan dy dx ini. X per y-nya. X per ini. Ini X per y-nya ini. Ini dy dx. Nah ini dihitung. Beneran kan jadi 0 kan? Nah berarti memenuhi dy dx tambah x per y sama dengan 0. Memenuhi ini. Terbukti. Gitu ya. Jadi jangan nyari-nyari solusinya dari sini. Pakai pemisahan variabel bisa sih. Tapi ngapain? Lebih gampang. Langsung aja tunjukkan memenuhi persamaan. Crop dulu ya. Biar ada di catatan. Nanti catatannya saya berikan. Crop ke sini. Enak pisannya. Untung kalian. Lanjut. Mana? Nggak mau keluar.
Sebentar. Nah, lanjut lagi. Cilukba aja. Dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter, coba kita lihat solusinya ya. Ini gedung 100 meter. Terus ngapain soalnya? Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas. Anggap permukaan tanahnya datar, nggak melengkung ya. Datar, tegak lurus ke atas. Dengan kecepatan awal 200 meter per detik. Jadi ini V0-nya 200 ya, ke atas. Bila percepatan gravitasi sama dengan G, jangan dimasukkan 10 atau 9,8 ya kalau di ujian, biar aja G. Kecuali disuruh. Asumsikan G-nya 10 gitu. Kalau enggak biar aja dalam G. Tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Diminta menentukan kecepatan. Kita taunya percepatan. Jadi mendapatkan kecepatannya gimana? Integralkan dari percepatannya. Nah. Oh ya, ini arah positif ke atas, bawah negatif. Notasi, biar aja. Ya. Saya punya data kecepatan awal waktu T-nya 0 itu 200. Ketinggian awal sekian. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Ini sama dengan percepatan. Oke. Nah, dari sini saya mau cari V-nya. Ini integralkan. Integralkan, dapat ini. Fisika, ini mah ya. Minggu pertama kan, fisika belajar gini ya. Kemudian, tadi pertanyaannya apa? Kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Jadi setelah 4 detik kecepatannya, belum, cari C-nya dulu. V0 200 diperoleh V-nya ini. Kecepatannya setelah 4 detik, tinggal masukkan aja 200 min 4G ya. Saya belum nyari kecepatannya saat 4 detik. Saya nyari dulu posisinya. Karena ditanya juga posisinya. Posisi adalah integral dari kecepatan. Integralkan. Nah, ketemu ini. Posisi awal diketahui 100. Jadi masukkan T-nya 0, H-nya 100. Ketemu D-nya. Mana D-nya? Pokoknya udah dihitung-hitung D-nya ketemu, udah dimasukkan. Ya T-nya 0, D-nya 100 gitu ya. H-nya kan 100. Ini 100-nya saya taruh di depan. Ini yang tadi juga C-nya saya taruh di depan. Nah, jadi setelah 4 detik, masukkan aja kecepatannya sekian, posisinya sekian. Lanjut dengan pesan yang B. Mana? Kok nggak bisa keluar? Nah, berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Kalau mencapai tinggi maksimum, apa yang istimewa? V-nya 0. Jadi kita hitung dulu, kapan V-nya 0? Kalau udah tahu T-nya, kapannya udah tahu, tinggal masukkannya ke sini kan, ketinggiannya. Jadi, saya hitung dari sini, kapan dia 0? Berarti waktu T-nya sama dengan 200 per G. Tinggi maksimumnya, masukkan T-nya ke rumus H. Sini. Ke sini, H yang ini. Dapat, ya. Itu lagi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sampai di lantai? Kalau sampai di lantai berarti apa? H-nya 0. Ya. Berapa lama? Ya, kita hitung dari sini. H-nya 0. Ini 0. T-nya pakai rumus ABC. Yang negatif nggak dipakai nanti. T-nya kan nggak mungkin negatif. Crop lagi demi mahasiswa FTI. Iya, di crop lagi, dikasih ke catatan. Enak pisan kan?
Gitu. So, kalau ada pertanyaan silakan. Lanjut lagi. Nah, 3 dan 4 sama aja. Mau yang mana? Tadi di FTI minta yang 4. Kalian kan bisa tanya ke sana ya nanti ya. Sama aja 3 sama 4. Persis sama, kesulitannya juga bukan kesulitan, bahkan kemudahannya juga sama. Jadi klik saja. Cari persamaan X, Y. Ya, Y fungsi X atau apalah persamaan melibatkan X dan Y. Dari kurva grafik harus melalui 1,2. Jadi waktu X-nya 1, Y-nya 2. Jadi kurvanya kalau digambar harus melalui 1,2. Nah, dan kemiringan garis singgungnya berarti apa? Hah? Ya, kemiringan itu apa? Ya, gradien, kemiringan, tanjakan itu apa? Kalau notasi turunan ya, ya aksennya. Ya aksennya 2 kali X. Absis itu X-nya. Kalau ordinat itu Y-nya. Kalau koordinat itu XY. Nih. Kemiringan garis singgung tuh DY dx 2X. Cari Y-nya. Ya udah, pemisahan variabel lagi. 2X dx, ini DY. Integralkan, ketemu. Nah, C-nya dihilangkan dari ini. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Jadi Y-nya 2, saat X-nya 1, ketemu C-nya. Jadi kurvanya ini selesai. Oke, dikit lagi. Yang ini nggak bisa pakai pemisahan variabel ya. Gimana misahin sin X, Y? Supaya hanya X ada, Y aja nggak bisa. Terakhir, habis.